Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Iya, nggak apa-apa ya. Kemana yang lainnya ini ya? Belum pada hadir ya? Belum pada mandi kali, Bu. Halo, Pak Denden. Gimana? Amalia ada? Ada Bu, hadir Bu. Oke. Saya sudah bagikan link absen di Google Form. Silakan diisi ya untuk bukti kehadiran kalian di pertemuan kali ini ya. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan pimpin oleh ketua kelasnya Rudi. Silakan ketua kelas 12. Siap, Ibu. Ya. Teman-teman. Berdoa selesai. Terima kasih Rudi. Ya, meskipun kita pembelajarannya masih daring ya, saya harap kalian masih pergi sama kita ambil hikmahnya. Pasti hikmahnya banyak banget ya. Jadi sabar ya. Mudah-mudahan kita segera tatap muka ya. Saya mau izin share screen ya. Kita hari ini akan mempelajari materi yang menarik. Nah, modulnya kan sudah saya bagikan kemarin. Saya harap kalian sudah buka modulnya. Di sana materinya menarik banget. Banyak video yang bisa kalian lihat dan kalian saksikan. Video-videonya menarik dan penjelasannya insya Allah menarik. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, hari ini semangat ya. Kita akan belajar materi tentang modus data berkelompok. Nah, di sini ini tuh lanjutan materi kita sebelumnya ya, di mana prasyarat modus data berkelompok itu yang pertama membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, link YouTube-nya yang udah saya berikan mudah-mudahan udah dibaca. Jadi nanti nggak bingung tentang tabel distribusi berkelompok. Membaca tabelnya juga mudah-mudahan udah nggak bingung ya, karena kan udah review dulu sebelumnya. Terus membuat histogram data berkelompok dan membaca histogram data berkelompok. Jadi ini elemen-elemen penting yang menjadi prasyarat materi kita saat ini. Ini kompetensi intinya, nanti kalian bisa kaji lagi, ada kok di modul juga ya, kompetensi dasarnya. Ini 3.2 dan 4.2. Nah, ini indikator pencapaian kompetensi yang saya harap bisa kalian capai. Di sini kalian bisa menganalisis modus data berkelompok dari tabel distribusi frekuensi, bisa menganalisis modus dari histogram, dan bisa menggunakan penalaran dalam menyelesaikan masalah. Jadi ini indikator yang saya harap bisa kalian capai. Nah, coba ini gambar apa? Rumah rubuh. Rumah rubuh, ya, Bu, ya. Penyebabnya apa ya? Iya, Gempa kali ya? Gempa mungkin, Bu, gempa. Gempa ya, Bu ya. Kenapa Arin? Oke, Gempa ya. Bukan. Ya, betul sekali gempa ya. Indonesia itu kan rawan sekali terkena gempa ya. Kenapa? Nah, salah satu alasannya itu karena Indonesia itu terletak di 3 lempeng besar bumi, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik gitu. Nah, kenapa saya mengantarkan kalian ke materi ini dulu? Nah, ini nih, kan kalian suka nanya dulu, Bu, buat apa sih materi yang kita pelajari? Nah, saya kenalkan dulu nih, dari mana asal-muasalnya, apa manfaat materi yang akan kita kaji sekarang. Nah, tentunya ada para ahli gempa di Indonesia, yaitu seismolog namanya. Nah, seismolog itu menyajikan data gempanya itu dalam bentuk histogram seperti ini. Nah, gitu. Di ranah kita sekarang, di kelas 12 kalian ini ya, yang akan jadi concern kita adalah pertanyaan ini. Berapa ukuran skala Richter gempa yang paling sering terjadi di Bengkulu? Kalau misalnya lihat dari histogram tersebut. Jadi ranah kita sekarang di sini. Kalau lihat kata kuncinya nih, gempa yang paling sering terjadi di Bengkulu. Sering terjadi, berarti itu kata kunci matematikanya apa? Paling sering terjadi atau paling banyak terjadi, apa kata kuncinya? Modus. Ya, benar ya. Modus ya. Kalau kita lihat histogramnya, nyari modusnya gimana gitu kan. Kalau misalnya di pas kalian SMP kan, kalau misalnya kita punya data kayak gini nih, coba berapa modusnya? 4. Nah, gampang ya. Paling banyak kalau muncul. Datanya, ya benar. Kalau datanya tunggal mah insya Allah bisa ya, gampang ya. Tapi
kalau misalnya datanya berkelompok kayak gini, nah gimana gitu kan cara nyarinya? Seperti itu. Nah, di data yang paling sering muncul untuk kasus modus berkelompok itu, kita punya rumus khususnya, yaitu ini rumusnya. Nah, asal rumus ini dari mana? Saya sudah sajikan link penjelasannya di modul. Nah, sekarang kita ke masalah histogram gempa bumi Bengkulu. Kita akan mencari skala Richter dari si gempa di Bengkulu ini. Ada yang bisa bantu saya nggak baca histogram ini? Den bisa bantu baca histogram? Boleh, Bu. Ya, Oke. histogram itu untuk kelas pertama itu skala Richternya antara 1,5 sampai 2,5. Oke. Itu ada 8 kali terjadi. Oke. Kemudian skala Richter antara 2,5 sampai 3,5 itu 10 kali terjadi gempa di Bengkulu. Kemudian skala Richter 3,5 sampai 4,5 15 kali. Nah, ini yang terbanyak, Bu, yang paling sering yaitu skala Richter 4,5 sampai 5,5 sampai 20 kali terjadi gempanya. Dan seperti itu, Bu. Sip. Nah, ini kan di modul udah dibahas ya, rumus modus itu asal muasalnya dari ini nih. Asal muasal rumusnya udah jelas. Nah, rumus modus yang jadinya ini. Nah, saya mau tanya nih, apa maksud dari rumus ini? Saidah ada, Saidah? Hadir, Ibu. Oke. TB ini apa TB? Di bawah kelas modus, Bu. Oke, sip. Di sini kelas modusnya berarti yang mana, Saidah? Yang paling tinggi 20, Bu. Oke, karena dia datanya paling banyak ya? Iya, Bu. Oke, berarti tepi bawahnya berapa? Di bawahnya 4,5. Oke, di sini ya, untuk ini ya tepi bawahnya nih. Iya, Bu. Yang lain paham nggak gimana cara ngebaca histogramnya? Paham, Bu. Oke, sip. Sekarang Saidah, kalau D1 apa D1? D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Nah, kelas modus berapa frekuensinya? Frekuensinya 20, kelas sebelumnya 15. Jadi berarti selisihnya 5. Oke, sip. Berarti udah paham ya, Saidah ya. Saya mau cek yang lain nih. Amalia ada, Amalia? Hadir, Bu. Oke, sekarang yang penyebutnya kan D1 ditambah D2. Tadi D1-nya udah dijelaskan ya. Sekarang tinggal D2. D2 itu apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Oke. Jadi kalau itu 17, Bu. 17. Berarti selisihnya berapa? Jadi yang 20 kelasnya kurangi 17. Jadi 3. Oke, sip. Kalau P-nya berapa P-nya? Panjang kelas. Nah, gimana cara kita ngelihat panjang kelas dari histogram ini? 5 dikurangi 4,5, Bu. Nah, gitu anak-anakku yang solih-solihah. Caranya ya. Nah, jadi kalau dari histogram itu kita dapat panjang kelas itu dengan kita tuh mengurangkan tepi atasnya dengan tepi bawahnya. Jadi 5,5 dikurang 4,5. Jadi hasilnya adalah 1 gitu ya. Nah, tinggal hitung. Jadi dapat hasilnya itu 5,125. Nah, di sini kalau misalnya kalian dapat hasil, kalian cek. Di sini rentang modus kan dari 4,5 sampai 5,5 ya. Nah, kalian dapatnya 5,125. Oh, berarti betul gitu jawabannya. Karena si isinya tuh ada pada rentang gitu. Tapi kalau misalnya kalian dapat isinya tuh 5,8, berarti kan itu ada di kelas ke-5 nih di sini. Oh, berarti ada yang salah hitung. Karena harusnya rentang kelas modus itu di antara 4,5 sampai 5,5 seperti itu. Cek dulu masuk benar nggak masuk ke rentang. Kalau benar masuk ke rentang berarti insya Allah benar. Tapi kalau misalnya di luar rentang, periksa lagi kotorannya ya. Ngerti nggak sampai sini? Insya Allah, Bu. Nah, jadi apa kesimpulan dari perhitungan barusan? Nah, jadi kesimpulannya itu ukuran skala Richter gempa yang paling sering terjadi di Bengkulu adalah 5,125 skala Richter. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Di penjelasan.
Oke, sip ya. Sekarang karena pengantar dasar udah saya sajikan, nah ayo kita mencari tahu lebih banyak tentang modus data berkelompok. Nah, saya udah bagikan LKPD-nya di Google Classroom, terus pengelompokan juga udah saya umumkan di WhatsApp, tapi saya umumin lagi ya, bisa lupa. Kita sistemnya sinkronus dan asinkronus ya, jadi nanti kalian kelompoknya itu, pas diskusi kelompok tuh kita off Google Meet dulu. Karena kan kalian di pesantren ya, jadi saya sudah mengelompokkan kalian berdasarkan pesantrennya masing-masing. Jadi kalian bisa diskusi langsung gitu di sana. Nah nanti kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan, kalian bisa WA saya. Nanti info saya jawab ya. Jadi nanti diskusi mah kita break Google Meet dulu. Nanti kita ketemu Google Meet-nya 20 menit kemudian setelah kalian berdiskusi. Nah, pas di Google Meet nanti saya mau tanya-tanya hasil pengerjaan yang udah kalian lakukan gitu ya. Paham nggak instruksinya? Paham. Jadi semangat. Jadi kalian sekarang ngerjain LKPD-nya benar-benar. Nanti hiburannya ada hadiah insya Allah. Oke nih, kelompoknya saya umumin dulu ya. Saya kelompokin berdasarkan pesantrennya nih. Kelompok 1 itu Amalia, Fatima, sama diskusi di pesantrennya masing-masing. Oke, udah dipahami ya instruksinya. Kita breakout Google Meet-nya dan silahkan diskusi LKPD-nya. Seperti itu ya. Halo anak-anak, selamat datang kembali di Google Meet Halo, kita Ibu. yang kedua. Semangat. Halo Ibu. Pusing nggak LKS-nya? Pusing Bu. Kuras otak. Lumayan Bu. Oke nih, saya mau ngecek nih di Google Meet yang kedua ini, kalian akan mempresentasikan hasil yang udah kalian diskusikan. Oke, untuk nomor 1 dulu nih, saya mau tanya kelompok 1. Kelompok 1 Nah, jadi ini kan pertanyaannya tuh jumlah penduduk kelompok umur modus, jadi isinya 28 ya, sesuai ya. Oke, jadi pembahasan LKPD sudah selesai. Oke, kita akan cek kemampuan kalian, pemahamannya. Kalian udah terhubung di Kahoot? Nah, mudah-mudahan apa yang udah dipelajari kali ini bermanfaat ya. Nah, sebelum saya mengakhiri pembelajaran ini, siapa nih yang mau narik kesimpulan dari apa yang udah kita pelajari kali ini? Mencari TB tepi bawah, mencari Ya. panjang kelas, mencari Ya. 1 dan D. Dari modus data kelompok. Oke, sip. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, nah kita ketemu lagi insya Allah di pertemuan berikutnya, yaitu tentang ukuran penyebaran data berkelompok. Jadi nanti saya kasih modulnya lagi, nanti kalian baca lagi ya sebelum kita masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Leli.